Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ardian Firdausi Mustafa, dengan materi teori akuntansi. Untuk materi pertama ini akan kita bahas bersama-sama, yaitu terkait dengan pengertian lingkup teori akuntansi. Oke, sebelum masuk ke materi teori akuntansi, kita perlu memahami dulu sebenarnya yang disebut dengan teori itu apa. Jadi teori itu merupakan suatu hasil dari kristalisasi dari suatu fenomena empiris yang diambil dari riset, dari penelitian sampel, sehingga bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang sifatnya universal, konsisten, dan juga bisa memprediktif dan sifatnya itu objektif. Jadi teori itu akan berguna jika dari rumusan teori itu dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi sesuatu, sehingga sesuatu itu yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kita kaitkan dengan teori akuntansi, sehingga dari teori akuntansi itu bisa dirumuskan suatu konsep, suatu definisi, suatu dalil, sehingga bisa menyajikan secara sistematis bagaimana sih sebenarnya gambaran fenomena suatu akuntansi itu. Serta dari situ kita bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara variabel dalam suatu struktur akuntansi. Jadi intinya dengan adanya suatu teori akuntansi itu bisa memprediksi fenomena yang muncul. Nah, fenomena di sini bisa fenomena sosial maupun fenomena akuntansi atau fenomena ekonomi itu sendiri. Jadi teori akuntansi itu merupakan bagian penting dari suatu praktek. Praktek itu ada dilandasi oleh adanya suatu teori untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu praktik. Dalam praktisi itu dilandasi oleh suatu teori. Jadi dengan adanya teori itu menjadi landasan untuk bisa memecahkan permasalahan akuntansi dengan bernalar yang itu secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi praktek akuntansi itu sifatnya itu dinamis dan itu selalu menghadapi permasalahan praktis dan itu profesional. Oke, terkait dengan teori itu disajikan dalam proses pengajaran di akuntansi. Bagaimana sih sebenarnya proses pengajaran di akuntansi itu? Sebagaimana kita tahu, untuk pengetahuan teknis akuntansi itu merupakan suatu pengetahuan yang itu diajarkan kepada dan harus dikuasai oleh seorang peserta didik di suatu perguruan tinggi. Jadi dengan adanya suatu pengetahuan itu bisa ditawarkan, bisa diajarkan di lembaga kursus keterampilan dan itu menekankan pada suatu aspek. Maka di sini misalkan kita kaitkan dengan pendidikan akuntansi di suatu perguruan tinggi, itu harus bisa mengubah antara praktek akuntansi yang sudah berjalan agar praktek akuntansi itu bisa menjadi lebih baik. Jadi peran dari pendidik akuntansi itu menjembatani, memberikan penghubung antara praktik dengan teori akuntansi, sehingga dari praktik akuntansi tadi itu bisa ada perbaikan, bisa ada pengembangan. Jadi seorang pendidik, seorang dosen ataupun pengajar itu tidak hanya membatasi dengan apa yang nyatanya itu dipraktekkan, jadi dari aspek teknis saja, tetapi juga dari apa yang sudah dipraktekkan dalam suatu perguruan tinggi itu harus didasari oleh adanya opsi, ada alternatif, ada penalaran, sehingga di sini peserta didik itu bisa menerapkan dari gagasan alternatifnya untuk bisa ada perbaikan pada masa yang akan datang. Tetapi di sini kita lihat untuk proses pengajaran akuntansi di sini, ini kalau dilihat dari gambar ini menghambat adanya perubahan yang menuju perbaikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk praktisi di sini menciptakan dan menerapkan praktik tertentu dengan cerdik atau karena alasan praktis dan base interest. Jadi dari praktisi atau
mereka yang sudah terjun dalam dunia kerja itu menciptakan atau menerapkan dari suatu praktek tertentu. Jadi misalkan ada permasalahan dalam suatu dunia kerja itu, pemecahannya gimana? Pemecahan dilandasi, oh dari periode sebelumnya kalau ada seperti masalah seperti ini, untuk opsi pemecahannya kayak gini. Berarti paling besar itu didasarkan pada suatu pengalaman sebelumnya. Dan dari adanya permasalahan yang ada dalam suatu dunia usaha itu, pengajar itu mengamati bagaimana sih sebenarnya praktiknya, mengamati praktisi, praktek di lapangan itu seperti apa. Dan juga apakah disesuaikan dengan standar akuntansi yang ada. Kemudian dari para pengajar itu setelah melakukan identifikasi pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi praktek yang sudah diterima asepsinya. Kemudian dari pengajar itu mengkodifikasi dari praktek itu yang benar-benar sudah dijalankan sebagai praktek untuk yang terbaik. Jadi setelah ada pengamatan, kemudian diidentifikasi, sebenarnya yang dipraktekkan itu seperti apa. Kemudian di sini ada mengkodifikasi, jadi yang sudah dipraktekkan itu dilandasi oleh suatu pengetahuan. Untuk kemudian dari hasil kodifikasi ini tadi dipraktekkan langsung kepada peserta didik. Jadi untuk peserta didik tadi menerima dari apa yang hasil dari kodifikasi dari tim dosen, tim pengajar. Untuk kemudian setelah mereka itu lulusan tadi akan mempraktekkan sebenarnya yang nyata dipraktekkan itu apa sih? Nah, sebenarnya yang diperoleh di perguruan tinggi itu seperti apa? Akan langsung dipraktekkan pada dunia kerja. Jadi di sini untuk lulusan perguruan tinggi itu hanya mempraktekkan apa yang diajarkan dan juga menganggap praktek tersebut merupakan suatu praktek yang benar. Jadi awalnya itu dari pengamatan pengajar dalam dunia kerja dilandasi oleh adanya standar akuntansi yang sudah ada. Nah, di sini dengan adanya proses pengajaran seperti ini ada ilmuwan yang bernama Sterling di sini menegaskan bahwa ada keterkaitan antara praktek dan pendidikan. Keterkaitan antara praktek dan pendidikan itu sifatnya harmonis, tetapi untuk pendidik dan riset itu terisolasi. Jadi gini, praktek dan pendidikan itu ada keterkaitan. Tetapi antara pendidikan sendiri, pendidikan ya, terus praktek di dunia kerja dan penelitian itu terisolasi, tidak bisa ada keterkaitan antara ketiganya. Kenapa? Karena kita lihat aplikasi di dunia nyata, pendidik akuntansi itu ini tadi hanya mengajarkan apa yang sudah dipraktekkan dalam dunia kerja. Karena di sini mereka itu hanya mempersiapkan untuk peserta didiknya aja agar bisa memperoleh suatu pekerjaan. Nih, jadi dipersiapkan sesuai dengan fenomena permasalahan di dunia kerja itu seperti apa. Ini dipersiapkan di perguruan tinggi seperti itu. Jadi untuk misalkan ada masukan dari pengajaran akuntansi itu dari praktek yang sudah dijalankan, praktek yang sudah diterima, dan juga tidak didasari dari suatu gagasan alternatif hasil pemikiran akademik. Jadi misalkan ada riset tentang sebaiknya untuk metode akuntansi yang sesuai untuk perusahaan manufaktur itu harusnya menggunakan metode ini. Coba deh untuk perusahaan itu mempraktekkan, benar nggak sih? Ya nggak mungkin untuk perusahaan tersebut akan berspekulasi. Ya kalau benar ya menguntungkan, tapi kalau enggak, siapa yang bisa menanggung resiko? Maka di sini untuk riset itu belum bisa langsung diterima oleh para praktisi. Jadi di situ gagasan alternatif termasuk di sini hasil riset itu secara sengaja itu tidak bisa dikembangkan di pengajaran. Karena apa? Karena untuk pengajar itu saat ini hanya mempersiapkan apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh dunia industri. Jadi yang dipersiapkan itu agar lulusannya itu bisa diperoleh agar bisa bekerja dalam
suatu dunia industri. Maka dari pengajar itu menghindari adanya konflik yang sebenarnya dipraktekkan itu seperti apa dengan kondisi yang seharusnya dipraktekkan. Yang nyatanya, berarti kenyataan itu akan langsung diajarkan di perguruan tinggi sesuai dengan realita di lapangan. Walaupun kadang dari realita itu perlu ada pengembangan. Pengembangannya seperti apa? Itu kan dari hasil riset. Nah, itu kan dari hasil riset yang pengembangan itu kan belum tentu 100% harus diterapkan dalam dunia nyata. Maka dikatakan antara praktek dan pendidikan itu ada keterkaitan, ada hubungannya harmonis. Tetapi ketika pendidikan, praktek, dan riset itu terisolasi. Jadi riset itu tidak bisa masuk ke pendidikan maupun praktek secara langsung. Tapi harus ada tahap-tahap yang harus dilewati untuk itu. Oke, lanjut. Di sini saya katakan tadi ada riset, ada pengajaran maupun ada pendidikan. Sekarang kita lanjut. Bagaimana sih sebenarnya peran riset akuntansi itu? Jadi pada dasawarsa akhir-akhir ini itu akademisi itu selalu berusaha untuk bisa membawa akuntansi menjadi suatu ilmu pengetahuan ilmiah atau sains. Dan di sini mereka akan berusaha untuk menjauhkan dari dunia praktek dengan akademik. Kenapa? Karena dari penempatan akuntansi sebagai sen itu memberikan konsekuensi bahwa teori akuntansi itu harus bebas dari pertimbangan nilai dan sifatnya itu harus deskriptif. Jadi misalkan kita lihat di sini ada 3 keterkaitan tadi, ada riset, pengajar maupun praktek. Jadi di sini ada Menurut Sterling dan Kenny, ini menggambarkan ada 3 aspek penting yang saling berkaitan dan melandasi dari pengembangan akuntansi. Ada aspek yang saling berkaitan dalam pengembangan akuntansi, yaitu dari pengajar, riset, maupun dari praktik. Pendidik atau teaching kan ini praktiknya, dan juga dari riset atau research-nya. Jadi di sini ada 2 arah. Di sini ada yang searah dengan arah jarum jam nih hubungannya, dan juga ada yang berlawanan dengan arah jarum jam, sifatnya ke dalam maupun keluar. Jadi praktek akuntansi itu akan mengalami perkembangan yang pesat dan juga di sini akan bisa memuaskan jika ada interaksi antara ketiga aspek ini. Jadi ada arah yang berlawanan dengan jarum jam yang di luar ini berarti ya. Yang berlawanan arah jam ini menunjukkan bahwa ada kontribusi riset terhadap pengajaran. Yang di sini dengan adanya riset dan pengajaran itu menghasilkan suatu teori deskriptif. Jadi ketika ada suatu penelitian, riset itu kan menghasilkan suatu teori. Seharusnya seperti ini loh teorinya. Oke, dari teori itu kemudian diajarkan di perguruan tinggi. Sehingga lulusannya itu akan menghasilkan suatu lulusan yang profesional. Ada tambahan pengetahuan bagi para lulusannya, pengetahuannya profesional bertambah. Kemudian dari para lulusan tadi akan memasukkan atau akan menerapkan dari apa yang diperoleh di perguruan tinggi ke prakteknya di dunia kerja. Nah, dari pengetahuan profesional tadi diterapkan di dunia kerja, kemudian untuk bisa memecahkan permasalahan praktek dalam dunia kerja. Nah, terus kalau ada permasalahan lagi, kemudian dimasukkan ke dalam riset. Ada penelitian lagi. Dari penelitian tadi akan ada solusinya dengan adanya teori. Begitu seterusnya. Jadi, untuk arahnya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, menunjukkan adanya kemampuan dari pengajar atau mengevaluasi apa sih yang nyatanya dipraktekkan dan apa yang secara normatif itu atau yang secara ideal itu harus dipraktekkan. Sehingga di sini akan muncul gagasan baru untuk bisa pengembangan praktek. Jadi kalau arahnya keluar bagaimana? Kalau arahnya ke dalam ini bagaimana? Jadi di sini kalau arahnya ke dalam itu ada kontribusi riset terhadap pengajaran tadi yang saya sebutkan. Jadi arahnya ke dalam kan diawali dari riset. Ada penelitian. Kemudian ada prakteknya seperti apa.
Jadi awalnya kalau arahnya ke dalam, aliran panas searah jarum jam itu menunjukkan hanya kemampuan pengajar untuk mengevaluasi sebenarnya yang nyatanya dipraktekkan itu kayak gimana sih? Atau di sini idealnya itu seperti apa dalam dunia nyata yang dipraktekkan itu. Ini kan? Kemudian di sini dari yang idealnya seperti apa itu kan akan muncul gagasan baru, ide-ide yang baru. Sehingga di sini dari adanya ide-ide baru tadi akan memunculkan suatu penelitian. Dari penelitian tadi kemudian ada solusi, kemudian dipraktekkan. Jadi dengan adanya ide baru, gagasan itu merupakan bahan penelitian dan pembahasan di akademisi. Sehingga dari ide baru, riset tadi akan menghasilkan suatu praktek alternatif, sehingga akan bisa menemukan suatu solusi dalam praktek itu. Dan di sini seharusnya seperti apa sih yang akan dijalankan itu berdasarkan dari solusi dalam praktek tadi. Jadi memunculkan antara aturan dan praktek dalam kehidupan nyata. Jadi kontribusi riset terhadap pengajaran atau pendidikan di sini yang pertama ya itu akan menambah pengetahuan dan juga profesionalisme sehingga akan memunculkan adanya kualitas dari praktik di sini. Jadi ada riset menghasilkan teori diajarkan dalam perguruan tinggi, kemudian akan menghasilkan pengetahuan profesional bagi lulusan, akan diterapkan dalam dunia nyata. Ini terus. Kalau yang searah jarum jam aliran masuk, berarti dari pengajar itu mengetahui sebenarnya apa sih yang nyatanya dipraktekkan dalam dunia kerja itu. Kemudian dari pengajaran yang memunculkan ada ide-ide gagasan, oh harusnya seperti ini. Kemudian dilakukan suatu riset. Dari riset akan muncul solusi. Solusi akan dipraktekkan sehingga akan memunculkan adanya aturan dan praktek dari pengajar itu. Oke, itu untuk peran riset akuntansi. Jadi di sini intinya riset penelitian itu merupakan bagian penting dalam suatu pengajaran akuntansi. Jadi secara luas itu riset itu tidak hanya mencakup penelitian empiris saja, tetapi juga mencakup dari penelitian analisis dalam bentuk artikel ataupun makalah akademik. Jadi sifatnya juga normatif. Lanjut ke pengertian akuntansi. Jadi untuk akuntansi itu kan merupakan suatu seperangkat pengetahuan. Jadi kenapa? Karena wilayah materi dan kegiatan itu cukup luas dan juga dalam membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis sehingga bisa membentuk suatu literatur akuntansi. Maka suatu kesatuan pengetahuan itu atau pengetahuan yang diajarkan itu akan dipelajari untuk bisa menghasilkan suatu kompetensi sehingga bisa menjadi syarat dari suatu profesi akuntansi itu sendiri. Jadi kita harus bisa memisahkan antara pengertian itu sebagai seperangkat pengetahuan atau dikatakan body of knowledge ataupun dari fungsinya itu seperti apa. Jadi untuk pertama kita bisa menentukan sebenarnya siklus status akuntansi itu seperti apa sih pengertiannya? Dan juga setelah itu kita bisa menentukan bagaimana sebenarnya karakteristik yang ditunjukkan dari definisi akuntansi. Maka sebelum masuk ke situ kita akan bisa mengetahui dulu sebenarnya akuntansi itu dikatakan sebagai suatu seni, sains, ataupun teknologi. Jadi awal perkembangan akuntansi itu dikatakan sebagai kerajinan atau art atau sebagai suatu seni itu karena pada zaman dahulu orang-orang itu memperoleh pengetahuan akuntansi itu berdasarkan dari magang. Jadi mereka itu langsung terjun di dunia kerja. Jadi magang pada suatu praktisi, magang pada suatu dunia kerja. Sehingga dengan adanya seperti itu, kemudian ilmu akuntansi akan berkembang sehingga awalnya mereka mendapatkan pengetahuan akuntansi itu dengan magang. Selanjutnya perkembangan selanjutnya pengetahuan ataupun keterampilan itu diidentifikasi dengan jelas
membentuk suatu seperangkat pengetahuan yang diajarkan dalam institusi pendidikan. Jadi seiring berjalannya waktu, yang awalnya memperoleh pengetahuan dari magang, kemudian ada disiplin ilmu itu diajarkan pada dunia pendidikan. Jadi mereka yang menguasai dari seperangkat pengetahuan itu bisa menyebut dirinya sebagai seorang yang profesional. Jadi keterampilan mengejarkan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan. Ada kata perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Jadi penyebutan akuntansi itu sebagai suatu seni itu untuk menunjukkan bahwa dalam suatu praktik akuntansi itu juga melibatkan adanya value judgment, ada pertimbangan nilai, sehingga bisa menuntut dari keahlian maupun pengalaman untuk bisa memilih perlakuan yang terbaik itu yang seperti apa. Jadi akuntansi itu sebagai suatu bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang bisa menuntut dari praktiknya tadi untuk bisa dikuasai. Maka kalau akuntansi itu dikatakan sebagai suatu seni, maka yang disebut dengan seni itu apa sih? Yaitu seni atau cara bagaimana menerapkan, bukan dari sifatnya sebagai seperangkat pengetahuan. Jadi caranya untuk menerapkan pengetahuan akuntansi itu seperti apa sih prosesnya ya? Seninya di situ, bukan dari seni dari pengetahuan. Oh, seni itu apa? Bukan. Jadi seperangkat pengetahuan akuntansi dan itu merupakan lebih dari seni. Jadi kalau akuntansi itu bukan merupakan suatu seni, apakah akuntansi itu juga merupakan suatu ilmu sains? Kan tadi bukan merupakan seni, tapi merupakan pengetahuan. Seninya itu cara menerapkan dari pengetahuan akuntansi itu. Jadi kalau bukan masuk seni, apakah masuk sains? Kita lihat. Jadi untuk teori akuntansi itu dikatakan sebagai sekumpulan prinsip akuntansi yang berlaku dan harus dianut dalam lingkungan tertentu. Jadi ya dikatakan teori tadi itu kan konsep, definisi, proposisi yang ada keterkaitan secara sistematis yang ditujukan untuk bisa memprediksi dari fenomena. Jadi dari beberapa pengertian ini itu merupakan suatu isyarat bahwa pengetahuan yang berisi penjelasan tentang misalkan terkait dengan gejala alam ataupun sosial itu memerlukan pertimbangan nilai. Kenapa? Karena ilmu itu harus dideskripsikan berdasarkan gejala yang nyata. Jadi terkait dengan itu, apakah akuntansi itu juga disebut sebagai sains? Sains itu apa sih? Sains itu kan cabang dari pengetahuan. Jadi seperangkat pengetahuan itu sendiri yang tujuannya untuk bisa mendapatkan kebenaran, yang tujuannya untuk bisa mendapatkan validitas penjelasan dari suatu fenomena dengan menerapkan metode ilmiah. Jadi dari sains tadi hasil akhirnya itu berupa kumpulan penjelasan berupa pernyataan beserta argumennya yang akan dijelaskan itu yang telah tervalidasi secara keseluruhan sehingga dari seperangkat pengetahuan tadi bisa menghasilkan suatu teori. Maka jika akuntansi itu dipandang sebagai suatu sains, sebagai ilmu pengetahuan, maka akuntansi itu harus membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya gejala akuntansi. Misalkan, mengapa perusahaan itu di antara berbagai metode akuntansi itu memilih metode akuntansi tertentu. Berarti kan di sini untuk memilih antara metode misalkan FIFO, LIFO, average, itu kan juga perusahaan itu ada pengetahuannya yang mendasari, tidak hanya asal memilih kan. Perusahaan akan memilih cash basis, accrual basis kan juga ada latar belakangnya, ada pengetahuan yang menuntun dari manajemen perusahaan itu untuk memilih suatu metode akuntansi tadi. Jadi di sini sains di sini itu yang mendasari dari praktek itu didasarkan pada suatu
pengetahuan. Maka seperangkat pengetahuan akuntansi itu yang kita pahami saat ini itu tidak tepat kalau dikatakan sebagai suatu sains. Jadi tujuan akuntansi, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan, untuk bisa menemukan dari prinsip umum, sehingga bisa menjustifikasi atau kebijakan untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuan dari pelaporan keuangan untuk bisa diterima oleh para stakeholder-nya. Selanjutnya, kalau bukan dikatakan sebagai suatu sains, apakah akuntansi itu merupakan teknologi? Jadi, teknologi kan merupakan seperangkat pengetahuan untuk bisa menghasilkan apa? Ada menghasilkan barang, goods. Yang barang itu akan bermanfaat. Dan juga pengertian teknologi itu tidak terbatas pada teknologi fisik saja, tapi juga termasuk teknologi lunak. Jadi dengan adanya teknologi itu dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk bisa memecahkan permasalahan dalam suatu dunia kerja. Sehingga dari permasalahan tadi bisa menghasilkan suatu tujuan tertentu. Jadi akuntansi itu tidak hanya mempunyai sifat sains. Kenapa? Karena akuntansi itu juga masuk ke pengetahuan teknologi. Jadi akuntansi itu dapat dikatakan sebagai suatu rekayasa informasi dan juga pengendalian keuangan. Jadi kalau dikatakan sebagai teknologinya di sini disebut dengan sains terapan. Penerapan teknologi itu tidak lepas dari budaya tempat akuntansi itu diterapkan. Jadi yang disebut dengan ini tadi rekayasa informasi, perekayasaan itu apa sih? Itu bagaimana sih sistem pelaporan keuangannya? Jadi dalam sistem pelaporan keuangan itu melibatkan kebijakan akuntansi terkait dengan pelaporan keuangan. Jadi teori akuntansi sebagai suatu sebagai penalaran logis. Teori akuntansi merupakan suatu penalaran logis. Jadi teori itu diartikan tadi kan merupakan penalaran logis yang dengan adanya teori itu dapat digunakan sebagai dasar untuk melandasi suatu praktek. Prakteknya apa? Berupa tindakan, perekayasaan, kebijakan dalam suatu kehidupan yang nyata. Jadi dengan adanya teori itu selalu berusaha untuk bisa memberikan pembenaran terhadap suatu praktik. Sehingga nanti praktek itu tadi mempunyai suatu kekuatan sehingga bisa dipertahankan atau dipertanggungjawabkan. Jadi teori itu diartikan sebagai penalaran logis tadi nih ya, yang melandasi suatu praktek. Penalaran logis tadi isinya apa? Ada asumsi, ada konsep, argumen yang semuanya itu saling ada kaitan sehingga membentuk suatu rangka pikiran yang logis. Selanjutnya untuk periodisasi dari teori akuntansi. Teori akuntansi itu dimulai ada istilah teori akuntansi itu dimulai di tahun 1492 pre-teori akuntansi, pre-teori periodnya. Jadi pada periode yang pertama di sini itu belum ada teori akuntansi yang mulai dirumuskan. Tetapi di sini hanya sebatas bagaimana sih saran, bagaimana pernyataan itu yang tidak saran dan pernyataan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu teori. Kemudian berkembang di tahun 1800 sampai 1995. Pada periode ini untuk pengembangan teorinya itu hanya berisi penjelasan terhadap suatu praktek. Jadi di sini untuk sudah mulai ada suatu kerangka kerja untuk bisa menjelaskan, untuk bisa mengembangkan dari praktek akuntansi. Jadi untuk masa yang kedua di sini akuntansi itu sudah dianggap jadi boleh dikembangkan didasarkan pada suatu metode yang menekankan pada observasi atas peristiwa yang terjadi. Jadi sudah mulai ada observasi, sudah mulai ada metode empiris pada masa yang kedua, tapi tidak hanya didasarkan pada logika saja.
Yang ketiga, normatif teori di tahun 1956. Jadi pada masa ini perumus teori itu bisa mendefinisikan bagaimana sih norma atau juga praktek akuntansi yang baik itu. Terus pengembangan dari teori akuntansi itu lebih menekankan pada apa sih yang seharusnya. Jadi akuntansi itu dianggap sebagai suatu norma peraturan yang harus diikuti. Jadi informasi yang disajikan pada masa yang ketiga di sini itu didasarkan pada nilai pasar wajarnya. Jadi untuk pengguna laporan keuangan itu penilaian didasarkan pada nilai pasar wajar daripada dengan biaya historis. Jadi pengukuran dengan menggunakan nilai wajar itu bisa menyediakan dari gambar tentang suatu nilai, misalkan aktiva dan pasiva. Yang terakhir yaitu terkait dengan specific scientific period di tahun 1970 sampai saat ini. Jadi masih berlaku. Jadi pada periode keempat ini merupakan periode yang positif. Kenapa? Karena teori akuntansi itu tidak hanya dibatasi pada normatif saja. Jadi bukan hanya didasarkan pada apa yang seharusnya. Tapi juga dari yang seharusnya sudah dijalankan itu akan diuji bagaimana kebenarannya. Jadi pada masa yang keempat itu sudah ada perumusan, sudah ada pendefinisian norma yang terjadi dalam suatu periode sebelumnya yang awalnya itu dianggap hanya sebagai subjektif saja. Jadi teori akuntansi ini lebih banyak dikritik daripada teori akuntansi normatif. Kenapa? Karena tidak melibatkan hipotesa. Selanjutnya untuk perspektif dari teori akuntansi. Jadi kalau akuntansi itu dianggap sebagai suatu sains, teori akuntansi itu akan merupakan suatu penjelasan ilmiah. Dan juga jika akuntansi itu diperlakukan sebagai teknologi, maka di sini teori akuntansinya itu disebut sebagai suatu penalaran logis. Jadi entah itu akuntansi itu sebagai sains atau akuntansi itu juga dianggap sebagai teknologi, manapun yang diperlakukan, teori akuntansi itu tetap isinya berupa pernyataan yang isinya terkait dengan penjelasan, terkait dengan pembenaran dari suatu perlakuan akuntansi. Kita mulai untuk perspektif teori akuntansi diawali dari aspek sasaran teori. Jadi teori di sini yang disebut dengan teori positif dan juga teori normatif. Jadi untuk aspek sasaran teori akuntansi itu disinggung bahwa ada pembeda antara teori akuntansi menjadi suatu teori akuntansi positif ataupun normatif yang pertama. Jadi untuk klasifikasi ini sebenarnya itu merupakan suatu konsekuensi dari pendefinisian suatu akuntansi. Jadi pernyataan tentang kejadian, tindakan, perbuatan itu harus sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi yang jadi dasar dari pengamatan. Jadi apa sih sebenarnya teori akuntansi positif di sini? Teori formal. Kalau normatif itu teori non formal. Kenapa dikatakan demikian? Karena positif itu kan mengarahkan kepada jawaban. Misalkan apakah dari suatu pernyataan di bagian keuangan itu benar atau salah? Nah, dikatakan benar atau salah itu harus ada kriteria-kriterianya. Jadi kalau hanya benar, yang satu salah, hanya penilaian subjektif saja tidak masuk dalam aspek tasaran teori secara positif. Kalau yang negatif itu kan untuk bisa menilai dari pernyataan atau penalaran apakah itu baik atau buruk, apakah itu relevan atau tidak relevan. Jadi untuk yang normatif itu untuk bisa mendukung atau bisa menghasilkan dari kebijakan akuntansi, sehingga di sini sifatnya itu sebagai pembuat kebijakan.
Itu untuk aspek sasaran teori, ada teori akuntansi normatif maupun teori akuntansi positif. Kalau positif itu dikaitkan dengan fakta, kalau normatif itu berkaitan dengan nilai. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya antara positif dan normatif itu diakibatkan karena adanya sasaran teori, bidang masalahnya. Jadi di sini ada perhatian dari masing-masing akuntansi. Akuntansi dikatakan sebagai sains atau sebagai teori akuntansi positif. Oke, untuk selanjutnya ke aspek tataran semiotika. Semiotika, bidang kajian yang bahasannya itu terkait dengan teori secara umum. Itu tanda-tanda, simbol dalam misalkan dikaitkan dengan bahasa linguistikanya itu. Jadi linguistika atau bahasa itu kan bidang kajian dari ilmu bahasa yang di situ membahas tentang fonetik, gramatika, morfologi maupun makna dari suatu ungkapan. Jadi untuk semiotika itu merupakan suatu logika yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan validitas penalaran yang berkaitan dengan suatu penyimpulannya semiotika. Jadi untuk teori umum dalam penyimpulan informasi semiotika itu ada 3 pernyataan umum. Jadi misalkan terkait dengan simbol, apakah simbol itu logis, apakah simbol yang digunakan itu masuk akal, kan menggunakan simbol tanda kan. Yang kedua, kalau sudah simbol itu masuk akal, selanjutnya apakah simbol itu mempunyai arti, apa makna yang dikandung dalam suatu simbol. Dan juga selanjutnya dari ungkapan itu apakah juga mempunyai pengaruh terhadap penerima. Oke, jadi kan ini merupakan suatu penyimbolan kan yang semiotika. Jadi ada 3 pernyataan untuk mendukung dari semiotika. Pertama, dari simbolnya itu bisa diterima enggak? Masuk akal enggak sih simbol itu? Misalkan ada tanda plus, itu menandakan dari rumah sakit. Itu masuk akal enggak sih seperti itu? Nah, dari tanda plus tadi itu sebenarnya artinya apa? Selanjutnya dari simbol tadi itu efeknya atau pengaruhnya itu bisa diterima enggak oleh penerimanya. Jadi ada juga tatarannya atau levelnya dari semiotika itu yaitu dari sintaktik, pragmatik maupun dari simantiknya. Sintaktik di sini yang pertama, sintaktik itu loginya itu bisa ditelaah dari kaidah bahasa yang dihubungkan di antara tanda-tanda simbol maupun bahasa itu sendiri. Menelaah logika dan kaidah bahasa yang hubungan logis di antara tanda-tanda atau simbol bahasa itu yang sintaktik. Jadi misalkan gini sintaktik itu. Teori itu dirumuskan dalam suatu bentuk hubungan logis. Misalkan lewat bahasa, lewat matematika. Jadi di sini dari rumusan teori itu menggunakan silogisme yang tidak dimaksudkan untuk menyatakan kebenarannya, tidak mencari kebenaran, tetapi di sini hanya memberikan gambaran. Contohnya misalkan terkait dengan seluruh perkiraan hutang itu saldo normalnya kredit. Jadi nanti ada premis 1. Perkiraan utang itu mempunyai saldo normal kredit. Oke, premis 1 ya. Terus premis 2, akumulasi penyusutan aktiva tetap itu saldo normalnya kredit. Akumulasi penyusutan aktiva tetap saldo normalnya kredit. Jadi kesimpulan dari 2 premis itu apa? Kesimpulannya yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap itu merupakan utang. Jadi di sini bukan untuk mencari pembenaran, benar nggak sih kalau akumulasi penyusutan aktiva itu merupakan saldo normalnya kredit?
posisinya selalu dikredit, bukan mencari kebenaran, itu enggak. Tetapi di sini hanya memberikan atau menggambarkan suatu keterkaitan. Jadi kalau dari contoh yang saya berikan tadi itu hanya ada unsur silogismenya saja yang menjamin bahwa kebenaran atau kesimpulan suatu pernyataan dari teori. Jadi untuk yang pertama ini levelnya sintaktik itu hanya menggambarkan dari kenyataannya dalam bentuk suatu bahasa ilmiah maupun dalam bentuk teori. Jadi bukan kebenaran yang sesungguhnya yang dinyatakan dalam suatu praktek. Yang kedua yaitu dari semantik. Semantik itu menelaah keterkaitan antara tanda, simbol, dan dunia nyata yang disimbolkan. Jadi untuk yang semantik itu penekanannya pada pembahasan dari permasalahan penyimbolan pada dunia nyata. Jadi kenyataannya dalam suatu entitas itu seperti apa? Misalkan ada tanda bahasa akuntansi dalam suatu elemen statement keuangan. Sehingga di sini orang itu bisa membayangkan bagaimana sih kegiatan dalam suatu entitas tanpa mereka itu harus datang langsung dalam suatu entitas. Jadi dari suatu teori itu bisa menjawab apakah dari elemen statement keuangan itu benar-benar bisa merepresentasikan dan menjalankan apa yang dimaksud. Jadi sebagai contoh kalau yang kedua itu terkait dengan semantiknya, semantik itu kan berkaitan dengan hubungan antara tanda atau simbol dan kenyataan yang disimbolkan. Hubungan antara konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Jadi hubungan ini dituangkan dalam suatu aturan. Sehingga di sini dari keterkaitan tadi bisa memberikan definisi operasional. Jadi semantik itu kita perlu menghubungkan antara ada kata, ada tanda, ada simbol dari suatu kenyataan. Sehingga kalau sudah ada keterkaitan seperti itu, teori itu akan menjadi lebih mudah untuk bisa dipahami, bisa realistis sehingga mempunyai suatu makna. Misalkan di sini semantik itu misalkan ada keterkaitan antara persamaan dasar akuntansi. Anda masih ingat kan persamaan dasar akuntansi? A sama dengan H plus M. Aktiva sama dengan utang plus modal. Jadi di situ kita bisa tanpa harus mendatangi suatu instansi, kita bisa mengetahui itu aktiva sama dengan H plus M. H itu modal, H itu utang plus M modal. Di situ ada keterkaitan antara kata, tanda, dan simbol dengan kenyataannya. Di dunia nyata kan seperti itu juga. Itu yang semantik. Bagaimana dengan yang pragmatik? Pragmatik itu menguji apakah dari komunikasi efektif dengan mempelajari ada tidaknya perubahan perilaku penerimanya. Ada tidak antara perubahan perilaku penerimanya. Jadi untuk yang pragmatik itu tidak kita bisa melihat kalau tidak semua teori itu mempunyai aspek pragmatik. Teori akuntansi pragmatik itu pemusatannya itu pada bagaimana sih sebenarnya pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan keuangan. Jadi dari teori itu membahas bagaimana sebenarnya reaksi dari pihak yang dituju oleh informasi. Reaksinya itu seperti apa? Ketika PT Sido Muncul mengumumkan kalau dividennya pada periode tahun 2020 karena ada pandemi maka tidak diberikan. Maka reaksi bagi pemegang sahamnya itu seperti apa? Nah, pemusatan pada pragmatiknya seperti itu. Jadi, apakah informasi itu sampai ke yang dituju dan juga diinterpretasikan dengan tepat? Itu masalah dari keefektifan komunikasinya. Jadi, keterkaitan antara pragmatik itu dari kata-kata, simbol,
dan lain sebagainya yang itu dikaitkan langsung kepada manusia. Jadi suatu ilmu akuntansi itu dianggap mempunyai kemampuan untuk bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Dari akuntansi itu dianggap bisa memberikan manfaat bagi penggunanya, bisa memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan. Kalau dari informasi akuntansi itu disajikan sesuai dengan yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Itu sesuai dengan pragmatik. Kalau yang diharapkan pengambil keputusan seperti ini, maka dari pragmatiknya ya seperti itu yang harus diberikan. Itu untuk yang pragmatik pada aspek tataran semiotika. Jadi ada sintaktik, semantik maupun pragmatik. Ini penjelasannya. Jadi kalau yang semantik itu penekanannya pada pembahasan pada masalah penyimbolan di dunia nyata. Realitasnya pada suatu kegiatan entitas itu seperti apa? Ada tanda bahasa, elemen, segmen keuangan, sehingga orang dapat membayangkan bagaimana sih kegiatan fisik suatu perusahaan. Misalkan, kegiatan perusahaan itu ada terkait dengan fenomena pada dunia nyata. Itu ada likuiditas, ada solvabilitas, ada profitabilitas kan? Nah, untuk menyimbolkan itu seperti apa? Nah, itu untuk perekayasaan akuntansi memberikan pesan, statement keuangan itu simbolnya A sama dengan U plus E. Itu berarti sintaktiknya. Semantiknya itu kan bagaimana menyimbolkannya. Nih, simbolnya itu seperti apa? Kalau likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Sehingga untuk pragmatiknya, diketahui aset itu sama dengan kewajiban plus ekuitas dari sintaktik atau strukturalnya. Terus nanti untuk pengaruhnya, pragmatiknya. Berarti dari reaksi terhadap pesan informasi. Sehingga dari reaksi itu akan memberikan suatu keputusan atau tindakan akan membeli atau menjual saham. Jadi secara konseptual informasi akuntansi dalam suatu laporan itu bisa terrefleksi dalam 3 unsur, yaitu terkait dengan elemen, objek maupun penyimbolan kegiatan. Bagaimana jumlah rupiah sebagai pengukur dan juga keterkaitan antar elemennya. Sehingga di situ semua akan saling ada keterkaitan sehingga bisa memberikan makna, sehingga bisa memberikan suatu informasi. Itu yang semantik. Kalau sintaktik itu teori yang berorientasi untuk bisa membahas permasalahan dari suatu kegiatan perusahaan. Jadi disimbolkan secara semantik. Sedangkan untuk pragmatik, bagaimana reaksi dari penerimanya? Apakah dari informasi itu akan memberikan atau akan mengubah perilaku pemakai? Jadi dari teori itu membahas bagaimana reaksi dari pihak yang dituju. Apakah informasi itu bisa diterima? Apakah informasi itu sampai ke pihak yang dituju dengan tepat? Itu merupakan masalah dari komunikasi. Jadi dari teori pragmatik itu akan berisi pada pengujian teori keterkaitan antara semua variabel akuntansi dengan perubahan dari perilaku pemakai. Oke, lanjut ke bagaimana sih sebenarnya aspek pendekatan dari suatu penalaran. Aspek pendekatan pada penalaran. Jadi sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kalau teori akuntansi kan diartikan sebagai suatu penalaran yang logis, sehingga bisa memberikan suatu penjelasan, bisa memberikan suatu alasan tentang suatu perlakuan akuntansi. Jadi penjelasan ilmiah itu, adanya penjelasan itu memerlukan suatu penalaran yang logis. Nah, sekarang pertanyaannya, yang disebut dengan penalaran itu apa? Penalaran itu merupakan suatu proses berpikir logis yang sistematis sehingga bisa membentuk, bisa mengevaluasi dari keyakinan dari suatu pernyataan ataupun dari suatu penjelasan. Jadi pada penalaran ini peran logika itu penting. Kenapa?
Karena pernyataan tadi kan berupa suatu teori. Jadi teori itu disusun berdasarkan penalaran. Sehingga penalaran tadi akan memberikan nilai validitas yang tinggi. Maka di sini prosesnya tadi dari penyimpulan sehingga bisa menghasilkan suatu pernyataan, bisa memberikan suatu penjelasan ataupun teori, berarti dari yang deduktif ke induktif. Penyimpulannya dari suatu pernyataan umum ke yang khusus. Nih, deduktif dulu penalarannya, ada juga penalaran yang induktif. Jadi dari segi pendekatan teoritis itu ada penalaran deduktif, ada penalaran yang induktif. Deduktif itu penyimpulan yang diawali dari pernyataan umum dulu, premis tadi yang saya contohkan, kemudian masuk ke kesimpulannya seperti apa. Tadi saya berikan premis yang awalnya tadi. Oh, premis 1, seluruh perkiraan hutang itu saldo normalnya kredit. Premis 2, dari akumulasi penyusutan utang itu saldo normalnya kredit. Sehingga memberikan kesimpulan, oh, akumulasi penyusutan aktiva tetap itu merupakan suatu utang. Ada konklusinya. Berarti itu dari yang umum, dari teori ke yang khusus. Adanya kesimpulan itu diawali dari suatu teori dulu, dari itu pernyataan-pernyataan terlebih dahulu. Jadi untuk penalaran deduktif itu digunakan untuk bisa memberikan penjelasan, untuk bisa memberikan dukungan dari pernyataan akuntansi. Jadi misalkan di sini akuntansi itu bisa menyajikan suatu aset sebesar dari cost historisnya. Kenapa? Karena dari akuntansi itu menganut sistem kontinuitas usaha, asumsinya. Usaha itu akan berlanjut terus-terusan, usaha itu tidak akan pernah bangkrut. Maka di sini fungsi neraca itu untuk apa? Untuk bisa menunjukkan bagi nilai jual, sehingga cost historisnya diukur dengan tepat. Jadi dengan menggunakan pendekatan deduktif, maka dari suatu perumusan teori adanya teori itu dimulai dari adanya perumusan dalil dasar akuntansi. Kemudian dari itu tadi, kemudian dibuat suatu kesimpulan. Jadi adanya suatu rumusan itu dimulai dari umum ke yang khusus. Pendekatan untuk yang deduktif itu difungsikan untuk bisa menyusun dari struktur akuntansi. Karena dari struktur akuntansi tadi, untuk bisa membuat struktur kan ada perumusan tujuannya, laporan keuangan itu apa sih? Adanya postulat, adanya konsep teoritis, sehingga bisa menghasilkan prinsip dasar akuntansi. Sehingga khususnya apa? Bisa merumuskan standar, bisa merumuskan teknik akuntansi, sehingga bisa membuat suatu laporan keuangan. Jadi dari yang umum ke yang khusus, deduktif. Kalau yang induktif seperti apa? Kalau induktif kebalikannya. Jadi diawali dari suatu pernyataan, kemudian di sini pernyataan tadi kan merupakan pernyataannya khusus kan, diakhiri dengan adanya pernyataan umum, yaitu generalisasi dari keadaan yang khusus tadi. Jadi keterkaitan antara premis dan juga konklusi dalam penalaran induktif itu tidak langsung dan tidak sekuat hubungan dalam penalaran deduktif. Penalaran induktif itu digunakan untuk bisa menghasilkan pernyataan umum dari suatu teori. Dari pernyataan umum tadi, itu diawali dari suatu hipotesis. Dari hipotesis kemudian diuji dalam suatu penelitian. Sehingga hipotesis tadi itu hipotesis kan jawaban sementara. Kenapa bisa menjawab? Karena adanya teori terlebih dahulu, ada generalisasi yang dituju oleh penelitian akuntansi. Jadi pada pendekatan induktif ini itu diawali dari pengamatan, kemudian ada analisis sehingga bisa membuat suatu kesimpulan untuk bisa melakukan pengamatan tadi. Teori akuntansi didasarkan pada pertama observasi, ada pengukuran.
Terus akhirnya bisa merumuskan suatu fenomena sehingga bisa membuat suatu kesimpulan. Kebalikannya, kalau yang induktif, kebenaran suatu dalil itu berdasarkan pengamatan. Jadi kalau yang induktif itu dasarnya misalkan cukup dari suatu hubungan kasus yang berulang dan seragam. Jadi pengamatan, kemudian kita bisa membuat suatu kesimpulan. Kalau yang induktif. Nih, kalau digambarkan, kalau misalkan dari orientasi teori akuntansi atas dasar perspektifnya tadi. Jadi normatif, deduktif, di sini ada penyimpulannya, semantik kan tadi. Dari penyimpulan tadi, kemudian ada pengukuran, penyajiannya seperti apa, sehingga dari pragmatiknya apa, ini bisa memberikan informasi tadi, bisa memberikan manfaat tidak sih bagi yang dituju dalam perekayasaan tersebut. Terus ini yang besar, yang garis lingkarannya besar, itu untuk sifatnya yang normatif, deduktif. Tadi kan dikatakan kalau yang normatif ini kan didasarkan pada suatu pendapat pribadi. Jadi sifatnya di sini subjektif. Maka karena sifatnya itu subjektif dan berupa penalaran pribadi, maka tidak bisa diterima begitu saja. Maka harus diuji untuk bisa membuat suatu teori yang kuat. Jadi di sini teori akuntansi normatif itu didasarkan pada suatu kesimpulan dulu. Oh, kita bisa membuat suatu kesimpulan, baru kita jabarkan teorinya seperti apa. Kalau yang positif, positif induktif, kalau positif kan dasarnya itu didasarkan pada suatu pemecahan masalah. Jadi adanya hipotesis terlebih dahulu, kemudian disesuaikan pada realitas praktek akuntansi. Dari yang ada jawaban sementara, kemudian dikaitkan dengan suatu teori akuntansi. Jadi kalau yang positif itu menjelaskan bagaimana prediksi untuk perilaku praktek akuntansi itu seperti apa. Hipotesa, kemudian ada nanti teori-teori yang mendasari dari jawaban sementara tersebut. Itu untuk gambaran dari orientasi teori akuntansi berdasarkan suatu perspektifnya. Sehingga dari ini bisa dibuat penyimpulan, penyimpulannya kemudian bisa diukur, kemudian bisa diterima oleh oleh stakeholder atau tidak pragmatiknya. Oke, selanjutnya ke verifikasi dari teori akuntansi. Jadi verifikasi teori itu merupakan suatu prosedur untuk bisa menentukan dari suatu teori itu apakah valid atau tidak. Jadi pendekatan itu bisa mengevaluasi dari validitas teori itu tergantung pada bagaimana sasaran, bagaimana tataran teori yang diverifikasi. Jadi kalau dikaitkan dengan teori akuntansi yang normatif tadi, itu kan dikembangkan berdasarkan pada kesepakatan dari suatu asumsi yang tujuannya itu diturunkan berdasarkan suatu kaidah dan juga prinsip akuntansi. Jadi valid tidaknya itu dinilai dengan dari asumsi yang digunakan itu bisa diterima tidak, masuk akal apa tidak. Itu yang terkait dengan teori akuntansi normatif. Karena apa? Karena normatif kan hanya berdasarkan suatu argumen saja. Normatif tadi kan didasarkan pada pendapat pribadinya, maka bersifat subjektif. Selanjutnya untuk yang positif itu dinilai validitasnya itu berdasarkan suatu kesesuaian dari teori dengan fakta. Sebenarnya yang nyata-nyata terjadi itu seperti apa? Jadi untuk bisa menentukan fakta itu melibatkan suatu pengamatan secara objektif. Jadi observasi pengamatannya tadi itu didasarkan pada suatu penelitian. Maka kalau positif kan berdasarkan suatu hipotesis sementara tadi. Maka validitas dari teori akuntansi positif
itu berdasarkan suatu penelitian empiris. Penelitian empiris itu didasarkan pada apa? Pada pengamatan untuk menguji sampel-sampel yang ada. Sehingga teori akuntansi positif itu bebas dari suatu nilai. Verifikasinya dibatasi pada nyata yang dipraktekkan itu seperti apa. Contohnya misalkan dari teori akuntansi positif itu memprediksi bahwa praktisi akan banyak menggunakan istilah beban. Kenapa? Karena standar akuntansi menggunakan istilah tersebut. Nah, kemudian diobservasi. Jadi dari pernyataan tadi itu dibuat suatu teori sehingga dikatakan valid itu jika istilah beban itu sudah dinyatakan benar. Jadi dikatakan valid tadi itu jika bisa diverifikasi secara normatif. Oke, itu untuk pembahasan yang pertama terkait dengan bagaimana ruang lingkup untuk teori akuntansi. Jadi kesimpulannya, untuk praktek akuntansi di suatu negara itu selalu berkembang sehingga bisa memenuhi tuntutan perkembangan dalam dunia bisnis. Untuk teori akuntansi itu merupakan suatu bagian dari suatu praktek. Teori akuntansi itu melandasi praktek yang nyata sehingga dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu dunia industri. Sehingga dari solusi yang diberikan tadi berdasarkan pada teori yang etis, ilmiah, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga akuntansi itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu seni, sains, maupun teknologi. Tapi ini terkait dengan sifat, karena akuntansi itu tidak mempunyai sifat sebagai sains, karena masuk ke bidang pengetahuan teknologi. Selanjutnya terkait dengan penalaran, teori proses berpikir logis yang sistematis untuk bisa membentuk suatu evaluasi pada suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan maupun penjelasan. Jadi peranan logika itu penting dalam suatu penalaran. Maka pernyataan itu bisa berupa teori tentang suatu kejadian alam ataupun kejadian sosial. Jadi teori akuntansi itu menurunkan dari penjelasan atau justifikasi dari penalaran deduktif dan induktif. Karena teori akuntansi itu sebagai suatu penalaran itu sifatnya normatif, sintaktik maupun semantik dan deduktif. Kalau teori akuntansi sebagai sains itu sifatnya positif, pragmatik, dan induktif. Oke, itu untuk materi kita di bab pertama dan pertemuan pertama. Untuk pertemuan atau materi selanjutnya bisa disambung di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.